Menantu Dewa Perang. Bab 409. Tiga dupa. Bulu badan Winda berdiri dan merinding, bagaimana mungkin? Aku melihat ayahku berbaring di kasur seperti orang mati. Bagaimana bisa dia hilang sendiri? Apakah seseorang telah membawa ayah pergi dari tempat tidurnya? Freya memeriksa jejak kaki di tanah dan menggelengkan kepalanya. Bukan, ini adalah jejak kaki Alexander. Lihat warna sian di lantai dan di tempat dia tidur, ini adalah racun STX. Sepertinya Alexander telah siuman dan pergi sendiri. Winda langsung terlihat ketakutan, ayah telah berbaring di tempat tidur ini selama 10 tahun. Pagi atau malam, dia tidak pernah membuka matanya atau bersuara. Mengapa dia bisa siuman pada saat ini? Bahkan meninggalkan tempat tidurnya. Freya terlihat sedang berpikir dengan serius. Aku tidak tahu alasan mengapa dia siuman, tapi mari kita ikuti jejaknya. Mungkin akan ada sedikit petunjuk. Freya berjalan di depan Winda dan segera mengikuti jejak kaki yang tercetak di lantai itu. Jejak kaki Alexander memiliki langkah yang sama dan tegas. Kemudian jejak kaki itu menuju ke sebuah jendela yang terbuka. Bisa dilihat bahwa Alexander telah membuka jendela tersebut dan melompat keluar. Semua orang merasa heran melihat bukti yang di hadapan mereka saat ini. Jason yang mengikuti Freya dari belakang akhirnya membuka suara, rata-rata orang yang diracuni oleh racun STX akan kehilangan kesadaran mereka, lalu mereka akan menjadi sebuah monster yang hanya makan daging dan minum darah. Tetapi Alexander mengangkat selimut kasurnya, menuju ke jendela, dan melompat keluar dari jendela. Hal ini menunjukkan bahwa Alexander masih memiliki kesadaran yang sangat jernih. Winda menggunakan tangannya untuk menutup wajahnya, suara yang serak terdengar seakan dia memiliki keinginan untuk menangis. Jason, maksudmu? Ayahku bisa kembali ke keadaan normal seperti sebelumnya. Betapa Winda berharap ayahnya bisa sembuh, wanita itu berharap dia bisa meringkuk dalam pelukan ayahnya dan menjadi gadis kecil yang patuh kepada ayahnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Tapi, segala hal yang baru saja terjadi membuat hati Winda lelah. Dia hanya memiliki harapan yang kecil, berharap ayahnya akan tetap menjadi ayah yang sama dan yang dia cintai sejak ia masih kecil. Jason berkata dengan sungguh-sungguh, sulit untuk dikatakan, tapi aku merasa bahwa Alexander yang saat ini bukan Alexander yang sama seperti dulu. Kita harus terus mengejarnya untuk mencari tahu lebih banyak informasi. Pikiran Jason mulai liar saat ini. Alexander yang begitu mengerikan telah hilang dari kediaman Andara. Ini akan menjadi sebuah bencana. Tidak hanya untuk kota KZ yang dalam bahaya, tetapi bahkan 3 kota bisa dalam bahaya. Jason baru menjadi penguasa 3 kota. Apakah dia akan menghadapi bencana seperti itu? Jejak kaki di luar jendela masih terlihat jelas. Jejak kaki itu meninggalkan tanda di sepanjang jalan. Akhirnya, jejak kaki tersebut melintasi halaman dan meninggalkan kediaman Andara melalui pintu belakang. Jason mengikuti jejak kaki itu dengan semakin cepat. Alexander sepertinya akrab dengan jalan ini, tampaknya dia tidak hanya sadar, tetapi mungkin masih memiliki ingatan sebelum ia tidak sadarkan diri. Namun, jejak kakinya semakin pudar dan mulai menghilang. Tidak butuh waktu lama sebelum jejak kaki Alexander menghilang sepenuhnya di dekat Ursus Silva. Semua orang berhenti satu demi satu. Walter dengan gugup bertanya, Pak Jason, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jason menjawab, tubuh Alexander memiliki racun STX yang sangat beracun dan dia sudah sadar. Jika dia berada di luar, dia akan menjadi bencana bagi kota KZ. Sekarang kita akan dibagi menjadi 2 kelompok, Winda akan mengikuti aku dan senior ketujuh untuk mencari Alexander. Walter, Martha, kalian bersama Marine Team akan menyegel seluruh kediaman Andara dengan jarak 10 mil untuk memastikan racun STX ini tidak dapat menyebar kemanapun. Walter berkata, oke, kita akan siap untuk dihubungi. Setelah Walter dan Martha pergi, Jason bersama Winda dan Freya mengelilingi Ursus Silva beberapa kali, tetapi mereka tidak menemukan jejak apa-apa. Wajah Jason mulai keringatan dan gugup. Winda, situasinya sangat berbahaya sekarang. Alexander jelas memiliki ingatan sebelumnya, atau setidaknya sebagian darinya. Di mana tempat favorit Alexander sebelumnya? Winda berpikir untuk sejenak, seingatku. Ayah selalu mementingkan leluhur dan sering berbicara tentang ambisi leluhurnya. Sebelumnya dia yang merombak aula leluhur Ursus Silva,
mungkin dia akan pergi ke sana. Mari kita lihat. Jason langsung memimpin jalan dan bergegas ke aula leluhur Ursus Silva. Betul saja, mereka langsung melihat jejak racun STX di tempat tersebut. Kemudian 3 batang dupa bisa terlihat menyala di aula leluhur itu. Freya melihat sekelilingnya, sepertinya Alexander berada di sini tadi untuk sembahyang. Tampaknya pemikirannya normal, kamu bisa melihat tanda-tanda bahwa dia telah berlutut di satu tempat. Meski dia memiliki racun STX, tapi situasinya semakin baik dan terus berkembang. Hati Winda merasa seperti telah ditusuk pisau, ayahku. Tidak akan menjadi seperti orang-orang yang terkena racun STX itu, kan? Freya berkata dengan wajah yang rumit, kita tidak melihat orang sepanjang jalan tadi, jadi tidak bisa mengatakan bahwa Alexander telah memakan seseorang. Tapi dia berlari terlalu cepat, takutnya Merin tidak akan bisa menghentikannya. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Jason memikirkannya dan mengangguk, senior, menurutmu Alexander akan pergi kemana? Freya berpikir dengan keras, dia mondar-mandir di aula leluhur dan terdiam untuk waktu yang lama, lalu akhirnya wanita itu berkata, aku merasa Alexander akan pergi ke pusara alam transenden, ini adalah asal mula penyakitnya. Jika dia masih bisa bertahan, maka dia harus kembali ke tempat itu untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada diri sendiri. Freya telah berpikir dengan cermat dan kata-katanya memiliki alasan yang masuk akal. Jason berkata, aku juga berpikir hal yang sama. Karena tidak ada pilihan lain, sebaiknya kita pergi ke pusara alam transenden. Freya menganggukkan kepala, kalau begitu berhenti bicara omong kosong, ayo pergi. Winda masih terpana melihat 3 batang dupa yang terbakar itu, matanya seakan seperti lem yang tidak bisa lepas untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Jason menepuk pundak Winda, jangan khawatir, kamu seharusnya tahu karakter asli ayahmu seperti apa. Jika dia sama seperti sebelumnya, itu adalah hal yang bagus. Jika dia berubah, kamu juga harus lihat dengan mata kepala sendiri. Lagi pula, dia adalah ayahmu. Jadi, pergilah bersama kami. Mata Winda pelan-pelan lepas dari 3 dupa itu dan dia mengangguk dengan dalam, lalu wanita itu berkata dengan suara yang kecil, iya. Bersambung. Bab 410. Tatapan warga desa Tamura. Pusara Gunung Partam, sebuah pusara yang berada di atas Gunung Kuena yang meliputi area yang luas. Selama bertahun-tahun, Azka telah tinggal di Menara Partam dan menjaga pintu masuk itu di setiap saat. Namun, luas tempat itu tidak kecil dan di siang hari ketika matahari terik bersinar terang, Azka tidak bisa merawat tempat itu. Di setengah jalan ke atas gunung dan di dekat bagian belakang kuil Gunung Partam, terdapat sebuah desa kecil bernama Tamura. Orang-orang di desa Tamura telah tinggal di tempat itu selama beberapa generasi, mengandalkan profesi menanam teh, berburu, dan bertani sebagai gaya kehidupan mereka. Azka telah membiarkan orang-orang dari desa Tamura untuk bermigrasi ke tempat lain, mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik dan nyaman. Tetapi orang Tamura sangat keras kepala dan mereka enggan pergi. Azka tidak mengetahui tentang racun STX, wanita itu hanya mengira bahwa itu adalah pusara kuno yang biasa. Tapi setelah mengetahui tanda-tanda racun STX yang muncul dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang Tamura yang sudah tinggal di tempat itu selama beberapa generasi masih tidak ingin pergi. Ketika Azka, Claire, Graham, dan Yasmin tiba di desa Tamura, mereka menyadari bahwa orang-orang dari desa Tamura langsung menatap mereka dengan buruk. Hal tersebut memaksa Azka berkomunikasi dengan para penduduk desa agar membuat mereka merasa lebih nyaman dengan keberadaan Graham dan yang lainnya. Di siang hari, Azka perlu dibungkus dengan jubah hitam dan memegang payung hitam yang berlapis-lapis untuk menghindari sinar matahari. Meski di hari hujan, sinar matahari masih bisa menyakiti Azka. Walau Azka telah berkomunikasi dengan penduduk desa, Claire yang berjalan melalui desa masih bisa merasakan tatapan agresif dari orang sekitarnya, lalu dengan rasa ingin tahu wanita itu bertanya. Guru, kenapa mereka sepertinya sangat membenci orang luar? Azka menjelaskan sambil berjalan, Ali memberitahu aku bahwa beberapa penduduk desa ini telah terinfeksi penyakit aneh baru-baru ini. Dan mereka mengira itu karena seseorang dari luar yang membawa penyakit ini masuk jadi. Yasmin tampak curiga, apakah penyakit yang diderita penduduk desa serius?
Aska berkata, menurut Ali, penyakitnya tidak terlalu serius. Ali sering datang ke desa ini untuk menemui dokter dan memberikan obat. Jadi, penduduk desa ini sangat berterima kasih kepada Ali, makanya mereka membiarkan kita masuk. Yasmin menghela napas lega, sepertinya kita datang tepat waktu. Jika bisa, aku ingin bertemu Ali suatu hari nanti. Aska tersenyum, jangan khawatir, Yang Mulia Yasmin, Ali akan datang untuk membuka jalan bagi kita pagi-pagi. Dia seharusnya sudah menunggu kita di pintu masuk barat saat ini. Kita langsung saja pergi. Semua orang berjalan maju mengikuti Aska. Meski tidak banyak penduduk di desa itu, tapi desa itu sangat besar dengan banyak kebun teh di sekitarnya. Di sepanjang jalan bisa melihat banyak penduduk desa membawa cangkul untuk bercocok tanam. Namun, mereka semua tampaknya sedang mengalami sesuatu yang berat dan suasana hati mereka sangat tertekan. Ketika mereka melihat Aska berjalan dengan beberapa orang asing, wajah mereka berubah menjadi sangat menjengkelkan. Seorang wanita yang sedang memotong rumput bahkan menunjuk kepada mereka dan berteriak, "Kalian orang luar hanya menyakiti penduduk desa kita, bukan mencari harta karun. Kalian telah membawa bencana kepada desa kita. Jika kalian memiliki hati nurani, tinggalkan desa Tamura secepat mungkin dan jangan kembali." Wajah Aska menjadi merah karena malu, padahal dia telah menjelaskannya berulang kali, tetapi wanita desa itu tidak mendengarkannya sama sekali dan masih memarahi orang luar. Kemudian setiap penduduk yang mereka temui juga memiliki sikap yang tidak baik kepada mereka, bahkan kata-kata mereka tidak enak untuk didengar. Yasmin, Graham, dan Claire bisa melihat bahwa penduduk desa itu ketakutan ketika melihat mereka, tetapi penduduk desa itu juga tidak bisa menahan amarahnya. Setelah berjalan di jalan pegunungan yang panjang, melintasi lahan pertanian dan kebun teh, mereka tidak bertemu dengan penduduk desa lagi dan mulai merasa lega. Claire dengan rasa ingin tahu bertanya, "Guru, penduduk desa ini sangat tidak menyukai kita, apakah penyakit di sini benar-benar di luar kendali?" Aska berkata dengan sungguh-sungguh, "Iya, sepertinya penduduk desa sudah mengetahui sesuatu. Ayo pergi dan temui Ali." Setelah beberapa saat, mereka akhirnya melihat Ali di seberang sungai. Ali sedang berjalan dengan seorang remaja dan pria itu mengepalkan tangannya, "Guru Aska, kamu akhirnya datang. Aku sudah lama menunggu di sini." Aska segera memperkenalkan Graham dan Yasmin kepada Ali, lalu dia bertanya, "Bagaimana situasinya?" "Ini adalah Aris, seorang penggembala sapi di desa, biarkan dia menjelaskan situasinya." Ali dengan ramah menepuk bahu Aris, "Aris, ini semua teman paman, kamu ceritakan saja semua yang kamu tahu." Aris berusia sekitar 15 tahun, dia mengenakan pakaian yang kusut dengan tambalan mencolok di pakaiannya. Dia melihat wajah orang-orang Aska yang terlihat ramah dan dia berkata, "Sebenarnya, desa Tamura baru-baru ini sangat tidak normal. Meski beberapa penyakit yang tidak bisa dijelaskan muncul di Tamura lebih dari 10 tahun yang lalu, mereka tidak menyebabkan masalah kesehatan bagi semua orang, jadi kita tidak menganggapnya serius. Tapi dalam 2 tahun terakhir, banyak kondisi pasien di desa memburuk dan mulai mati satu demi satu. Kita sudah mencari dokter luar dan mereka tidak melihat gejala apapun, lalu hanya meresepkan beberapa obat penghilang rasa sakit. Akhirnya sampai beberapa bulan ini, situasinya semakin di luar kendali." Suara Aris terdengar sesak, matanya menjadi merah dan dia semakin sedih, "Orang tuaku meninggal karena sakit 2 bulan lalu. Ketika mereka meninggal, kepala desa tidak mengizinkanku untuk melihat mereka, katanya mereka menderita penyakit yang mengerikan dan langsung dikremasi. Kemudian Paman Ali memberitahu aku bahwa penyakit yang terjadi di desa mungkin terkait dengan gua di sini, jadi aku selalu memperhatikan perubahan gua ini. Sejak saat itu, aku selalu datang ke sini untuk menggembalakan ternak setiap hari." Aris menunjuk ke sebuah gua di depannya, "Itu, di situ." Yasmin melirik kepada gua yang mencurigakan itu, kemudian dia menyadari bahwa sebagian besar dinding batu di pintu masuk gua itu telah runtuh. Aska dengan penasaran bertanya, "Sejak kapan tembok batu ini runtuh?" Aris berkata, "Sekitar 3 bulan lalu. Setelah sebuah badai angin yang ganas meruntuhkan dinding batu itu, banyak orang langsung jatuh sakit dan meninggal. Dalam 3 bulan terakhir, sudah lebih dari 1 lusin orang yang meninggal." Wajah Ali berubah dan dia terlihat tersentak,
mengapa kamu tidak memberi tahu aku tentang hal yang begitu besar? Kenapa baru memberi tahu aku 2 hari lalu? Aris menundukkan kepala secara perlahan dan air mata sepertinya ingin menetes keluar, aku tidak berani mengatakannya. Kepala desa mengatakan jika penyakit kita diketahui orang lain, kita akan diisolasi dan bahkan dikumpulkan untuk dibunuh. Jadi, bersambung.